Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2230 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 62 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Saudara perhatikan kalimat ini. Janganlah kamu tinggal tenang. Ini bicara kepada umat Tuhan, ya, kepada saudara dan saya. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan perhatikan ayat 7a di situ. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Dia di sini huruf besar artinya ditujukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Jangan kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan Tuhan tinggal tenang. Oh haleluya. Saudara, firman Tuhan ini sangat-sangat dalam artinya. Saya menangkap pesan firman Tuhan ini. Mari kita buat Tuhan tidak tinggal tenang dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Pertanyaannya sekarang, kegiatan apa yang membuat Tuhan tidak tinggal tenang? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan. Yang pertama, saudara berdoa. Amin. Di saat kita berdoa, Bapa kita yang ada di surga itu, Dia akan memperhatikan kita. Dia akan mendengar doa-doa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita berdoa kita bilang apa? Bapa kami yang di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan mendengar doa-doa saudara dan saya. Selalu saya katakan, doa itu adalah perbuatan yang sederhana, tetapi mengandung kuasa yang luar biasa. Amin. Karena di saat kita berdoa, Bapa kita yang di surga itu mendengar. Saudara, kalau kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mereka melupakan Tuhan, Tuhan menghukum mereka dan menyerahkan umat kesayangannya itu kepada musuh-musuh Israel. Sehingga mereka diperlakukan dengan kejam, tidak manusiawi, mereka diperbudak, mereka dipermalukan, mereka tidak berhak untuk diri mereka sendiri, mereka betul-betul direndahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan tunggu nantikan dari umat Tuhan dalam keadaan mereka yang sangat-sangat terpuruk itu adalah ketika mereka bertobat dan apa? Mereka berseru, mereka berdoa kepada Tuhan.
Saudara, selama mereka tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan berdiam diri. Tapi di saat mereka berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan, Tuhan turun tangan. Amin. Tuhan tidak tinggal diam. Ketika umat Tuhan bertobat dan berseru, memanggil nama Tuhan, Tuhan turun tangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa, Tuhan tidak tinggal tenang. Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk menjawab semua yang saudara dan saya doakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berdiam diri. Berdoalah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Di saat kita berdoa, kita bisa di mana saja. Amin. Dan Tuhan mendengar apa yang kita doakan. Saudara, kalau kita belajar kemarin di dalam Yesaya pasal 59 di sana ada alasan kenapa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita karena segala dosa-dosa kita. Jadi tadi saya katakan, supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, kita bertobat dulu, baru berdoa. Amin. Di saat kita bertobat, kita meminta ampun semua salah dan dosa kita, kita yang tadinya berdosa, kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan. Sehingga di saat saudara dan saya berdoa, Tuhan dengar doa kita. Kalau kita berdoa, kita tidak minta ampun, tidak bertobat, saudara, Tuhan gak akan dengar doa kita. Kenapa? Karena terhalang dengan perbuatan dosa kita. Tapi di saat kita berdoa, kita bertobat, lalu kita berseru, berdoa memanggil nama Tuhan, saya yakin 100% doa yang saudara naikkan, itu Tuhan dengar. Dan pasti Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berdiam diri. Jangan menyerah, jangan putus asa, saudara. Kita masih ada harapan. Di saat kita berdoa, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Selama kita berdiam diri, Tuhan diam. Makanya firman Tuhan ini katakan, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara aktif berdoa, saudara, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dia tidak akan berdiam diri, dia tidak akan tinggal tenang. Dia akan mengerjakan semua untuk mengabulkan semua doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegiatan apa yang membuat Tuhan tidak tinggal tenang? Ketika kita berdoa. Haleluya. Yang kedua, saudara, kegiatan apa yang membuat Tuhan tidak tinggal tenang? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Yang kedua, menangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Lukas 15 ayat 7 berkata begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tindakan atau perbuatan, pekerjaan yang membuat Tuhan tidak tinggal tenang adalah ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah dan orang yang mendengarkan Injil dari kita, mereka percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sukacita yang besar di surga. Siapa yang bersukacita? Tuhan dan malaikat-malaikatnya menyambut satu orang yang berdosa bertobat kembali ke jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau membuat Tuhan tidak tinggal tenang, saudara di surga, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Di saat saudara membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, oh haleluya, ada sukacita yang luar biasa di surga. Sehingga itu menarik perhatian Tuhan. Siapa yang membuat malaikat-malaikat ini bersukacita? Oh,
si Samuel. Bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali saudara ketika Tuhan mengutus murid-murid untuk pergi. Mereka memberitakan Injil, mereka mendoakan orang sakit sembuh, mereka mengusir setan-setan dan setan-setan itu lari terbirit-birit saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bersuka cita atas pelayanan itu, mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan memberikan laporan bahwa mereka takjub, heran, dan bangga ketika mereka mengusir roh-roh jahat, mendoakan orang sakit, mujizat kesembuhan terjadi dan lain sebagainya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jangan bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena apa? Namamu terdaftar di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memenangkan jiwa bagi Tuhan, ada sukacita yang besar di surga. Amin. Tuhan gak senang kalau saudara buat gereja mewah, besar. Tuhan gak senang saudara. Tuhan gak senang saudara bawa jiwa-jiwa dari gereja A ke gereja saudara. Tuhan gak senang saudara. Tuhan bersukacita kalau saudara membawa satu jiwa yang tersesat, saudara bawa kepada Tuhan, itu baru Tuhan senang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini gereja sibuk sekali memindahkan dari jemaat A ke gerejanya dia. Saya mau tanya saudara, kalau seandainya gereja saudara penuh dengan jemaat dari gereja lain saudara, hasil saudara mengajak mereka untuk pindah ke gereja saudara, lalu gereja saudara penuh. Saya mau tanya, Tuhan berkenan gak dengan apa yang saudara lakukan itu? Tidak saudara. Yang senang itu bukan Tuhan. Yang senang itu bendahara gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana itu banyak. Apalagi kita di Indonesia ini, kita masih minoritas. Jangan sibuk memindahkan dari jemaat gereja lain, terus kita sibuk memindahkan mereka, menjemput mereka, memberikan tawaran. Oh, kalau setiap hari Minggu datang beribadah di sini dapat sembako dan lain sebagainya, saudara. Saya mau bilang, saudara, Tuhan gak senang. Tuhan tidak akan bertepuk tangan sukacita dengan malaikat ketika saudara membawa satu majelis atau satu pemain musik atau satu pengerja atau satu jemaat dari gereja tetangga saudara pindah ke gereja saudara. Tuhan gak akan senang. Malah Tuhan menangis. Saya percaya saudara, Tuhan akan sedih melihat keadaan seperti itu. Saudara lihat sekarang, gereja-gereja besar sibuk sekali memindahkan jemaat dari gereja-gereja di sekitarnya untuk pindah ke gerejanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, itu bukan perbuatan yang alkitabiah, bukan. Tuhan mau kita memberitakan Injil dan menangkan jiwa dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan Injil yang sudah sampaikan, mereka percaya, mereka menerima Yesus. Mereka kemudian dibaptis. Oh haleluya, saudara, itu baru bilang ada sukacita yang besar di surga karena satu orang berdosa bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buat Tuhan tidak tinggal tenang. Dengan apa? Dengan kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kegiatan apa yang membuat Tuhan tidak tinggal tenang? Yang ketiga saya menangkap di sini. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang memuji menyembah Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati. Saudara, Tuhan senang kepada Daud. Karena apa? Daud senang memuji menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memuji menyembah Tuhan.
Saya percaya saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, saudara, selalu saya bilang, apa sih yang saudara mau? Apa sih yang saudara inginkan? Apa yang saudara doakan? Tuhan pasti akan kabulkan. Amin. Kenapa? Karena saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di saat Tuhan disenangkan, ditinggikan, dimuliakan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan, saudara, Tuhan tidak tinggal tenang. Amin. Dia senang dengan persembahan, pujian, penyembahan yang kita naikkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika pujian penyembahan kita naik, saudara, oh haleluya, Tuhan bersukacita. Tuhan senang dengan pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita memberikan hati kita. Kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Tuhan senang. Tuhan puas dengan apa yang kita lakukan. Makanya saudara, di saat memuji menyembah Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh. Amin. Karena kita percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh, oh haleluya, hadirat Tuhan memenuhi kita. Artinya roh Tuhan bekerja, melawat semua jemaat, bersama-sama menaikkan pujian penyembahan, semua dilawat kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal tenang. Saya percaya saudara, di saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, sama seperti kejadian tembok Yeriko yang begitu kuat, lambang kekuatan dari musuh Israel, itu akan runtuh saudara. Amin. Saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tembok-tembok Yeriko musuh, Tuhan akan ratakan dengan tanah. Amin. Tuhan tidak tinggal tenang ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saudara akan melihat, saudara akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena di saat saudara memuji menyembah Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat Tuhan tidak tinggal tenang. Dengan cara apa saudara? Dengan kita berdoa, memenangkan jiwa bagi Kristus. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan tidak tinggal tenang. Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, Tuhan dengar. Saya percaya apa yang menjadi harapan, cita-cita kita ke depan, Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan tidak tinggal tenang. Tuhan terus bekerja, menjawab semua apa yang menjadi harapan, cita-cita, iman kita. Tuhan tidak tinggal tenang. Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan menghibur mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil
untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang tinggal seputaran Bali, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi yang akan dilayani Bapak Pendeta Yohanes Lilik Susanto. Saudara, untuk KKR Kesembuhan ini akan kami adakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli jam 6 sore. Tempatnya di Aula Kampus STTII Dalung, Bali. Mari datang dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi bersama dengan Pendeta Yohanes Lilik Susanto. Bersama dengan saya di hari Rabu nanti, besok lusa, tanggal 31 Juli jam 6 sore di kampus STTII Bali. Sampai jumpa di hari Rabu. Saya percaya saudara pasti alami kuasa Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.